WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Para ibu, para bapak, saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, salam jumpa berkah dalam. Kembali kita berhimpun bersama dalam acara Insap dari Gereja Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Marilah kita awali perjumpaan kita dengan membuat tanda salib, tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sabda Tuhan untuk hari ini dari Injil Santo Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan ayat 59 dengan judul Menilai Zaman. Yesus berkata pula kepada orang-orang banyak, "Apabila kamu melihat awan naik di sebelah barat, segera kamu berkata, akan datang hujan, dan hal itu memang terjadi. Dan apabila kamu melihat angin selatan bertiup, kamu berkata, hari akan panas terik, dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya, mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapakah engkau juga tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Sebab jikalau engkau dengan lawanmu pergi menghadap pemerintah, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan, supaya jangan engkau diseretnya kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, para pecinta sabda yang berbahagia, menilai zaman, ya kiranya ini adalah suatu hal yang harus kita sikapi dan kita laksanakan di dalam kehidupan kita, ya, menilai zaman. Ya, setelah Konsili Vatikan kedua dulu, di tengah-tengah gereja muncul kata-kata tanda-tanda zaman, ya, dan kita memang harus bisa mencermati perkembangan zaman dan memaknai atau mengambil hikmah dari perkembangan zaman itu. Zaman memang berubah terus, dan perubahan itu menjadi semakin pesat dengan, ya, itulah yang kita alami, dengan dipacu macam-macam faktor seperti proses globalisasi yang cepat sekali, transportasi yang murah dan terjangkau oleh masyarakat umum, sehingga perjumpaan antar bangsa dari berbagai tempat itu semakin dimungkinkan, semakin intensif. Teknologi komunikasi yang canggih, ya, ini yang sekarang ini kita alami, ini juga banyak mewarnai dan mempengaruhi situasi zaman kita. Dan yang terakhir adalah pandemi COVID-19 yang selama hampir 2 tahun kita alami, juga mempengaruhi banyak hal. Contoh dari bacaan Injil adalah dalam situasi konflik, hendaknya diupayakan upaya damai. Ya, karena konflik juga seringkali terjadi di tengah-tengah kita, ya. Berusahalah berdamai dengan dia, dengan lawanmu itu, selama di tengah jalan. Ya, kebersamaan kita dengan sesama sekarang ini adalah suatu perjalanan bersama. Ya, kita sedang berada di tengah jalan kehidupan. Dan berdamai adalah keputusan di dalam iman, keputusan di dalam iman dan kasih. Dan itulah yang perlu kita ambil di dalam setiap perkembangan situasi. Untuk itu kita perlu membaca tanda-tanda zaman. Ya, misalnya saja pandemi COVID-19 telah menimbulkan banyak akibat buruk bagi kehidupan masyarakat kita, dan juga bagi keluarga-keluarga atau bagi banyak keluarga. Krisis ekonomi, ya, banyak anak-anak yang kemudian menjadi yatim piatu, banyak keluarga kehilangan mata pencaharian, dan lain sebagainya. Dan
gereja serta umat juga banyak yang tanggap dengan situasi itu. Gereja dan umat tergerak untuk mengadakan misalnya saja kegiatan-kegiatan sosial untuk memperhatikan mereka yang kena dampak COVID-19. Gereja dan umat juga tergerak, misalnya saja paroki-paroki, beberapa paroki itu tergerak untuk menyelenggarakan vaksinasi massal dengan ratusan orang yang divaksin, baik warga gereja maupun warga masyarakat. Dan gereja atau paroki-paroki rela untuk mengeluarkan biaya banyak dana, bisa puluhan juta untuk menyelenggarakan vaksinasi massal semacam itu. Gereja rela untuk melakukan semuanya itu, berkorban untuk itu, karena panggilan situasi, karena tanda-tanda zaman yang dibaca oleh gereja. Vaksinasi itu perlu, dan vaksinasi di masyarakat kita masih perlu dipacu, maka gereja juga ikut ambil bagian, ikut bergerak bersama masyarakat. Imunisasi perlu dipacu. Dan sekali lagi di sini banyak paroki ikut aktif menyelenggarakan vaksinasi massal itu. Suatu hal yang sangat terpuji. Itulah contoh keputusan-keputusan yang didasarkan pada iman dan kasih setelah paroki-paroki membaca tanda-tanda zaman. Marilah Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita secara pribadi juga di dalam situasi yang terjadi, perlu ambil bagian di dalam mengambil keputusan-keputusan yang positif berdasarkan iman dan kasih di dalam terang iman atas situasi yang sekarang ini kita hadapi. Semoga keputusan-keputusan kita adalah keputusan-keputusan yang mendatangkan damai, keputusan-keputusan yang merupakan ungkapan iman dan kasih di dalam kehidupan kita, di dalam situasi yang terjadi di tengah-tengah kita. Dan semoga Tuhan senantiasa membimbing, menerangi akal budi serta hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Diberkatilah saudara-saudari, keluarga, karya-karya dan usaha-usaha Anda, cita-cita dari putra-putri kita oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati Anda semua.